Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, bagaimana kabarnya nih? Semoga kalian sehat-sehat aja ya. Perkenalkan, nama saya Rosdiana Septiani, NPM 1875433, mahasiswi Agribisnis Pangan semester 5. Di sini saya mau mempresentasikan tentang ekonomi produksi. Disimak ya teman-teman. Persoalan produksi pertanian. Pertumbuhan sektor pertanian belum mampu tumbuh tinggi, bahkan cenderung melambat, padahal kebutuhan pangan terus meningkat. Hal tersebut tidak sebanding dengan pertumbuhan penduduk yang terus meningkat, sehingga kebutuhan pangan pun akan meningkat. Berikut ini ada 6 masalah yang mengancam turunnya produksi pertanian di Indonesia. Yang pertama, sektor pertanian turun drastis. Yang kedua, ada peralihan profesi para petani. Yang ketiga, petani mulai beralih ke tanaman non-pangan. Yang keempat, konversi lahan pertanian. Yang kelima, harga produk tidak stabil. Yang keenam, kelangkaan saprodi. Berikut ini penjelasan mengenai persoalan produksi pertanian. Yang pertama, sektor pertanian turun drastis. Hal ini disebabkan karena permasalahan cuaca. Cuaca yang buruk membuat masa panen menjadi bergeser ke beberapa bulan ke depan, sehingga pertumbuhan produksi pertanian menjadi terganggu dan tidak optimal. Yang kedua, ada peralihan profesi para petani. Hal ini disebabkan oleh musim panen yang bergeser dari awal tahun, sehingga para petani kehilangan lapangan pekerjaan. Para petani kemudian mencari lapangan pekerjaan informal. Petani itu termasuk ke dalam kelas pekerja dengan pendapatan rendah, jadi mudah dan cepat untuk beralih profesi. Persoalan yang ketiga yaitu petani mulai beralih ke tanaman non-pangan. Bisa dilihat tanaman non-pangan memiliki keunggulan seperti kemudahan dan lebih ekonomis dibanding tanaman pangan, dan petani dapat memiliki keuntungan yang lebih tinggi dari tanaman non-pangan dibanding tanaman pangan. Maka dari itu, petani banyak beralih dari tanaman pangan ke tanaman non-pangan. Persoalan yang keempat yaitu konversi lahan pertanian. Tingginya alih fungsi atau konversi lahan pertanian menjadi salah satu penyebab rendahnya produksi pertanian di Indonesia, sehingga mempengaruhi kegiatan perekonomian pertanian. Alih fungsi lahan tersebut yakni untuk kepentingan perumahan, industri, infrastruktur, dan lain-lain. Selanjutnya, persoalan yang kelima yaitu harga produk tidak stabil. Sifat produk pertanian yaitu musiman, yang berarti barang akan melimpah di waktu tertentu saja. Ketika pasokan melimpah, maka harga akan jatuh. Sedangkan jika pasokan terbatas, maka akan terjadi kelonjakan harga. Persoalan yang terakhir yaitu kelangkaan saprodi. Kelangkaan saprodi atau sarana produksi pertanian disebabkan karena kebocoran sistem distribusinya, sehingga menyulitkan petani untuk mendapatkan input dengan mudah dan harga yang terjangkau. Perlu adanya regulasi yang lebih baik untuk saprodi dapat terdistribusi dengan baik dan tepat sasaran. Next, what is the production of economics? Ekonomi merupakan cabang ilmu yang mempelajari cara penggunaan sumber daya yang langka untuk memenuhi kebutuhan manusia yang tidak terbatas. Jadi ekonomi itu muncul karena ada sumber daya yang terbatas, sedangkan keinginan manusia yang tidak terbatas. Jadi bagaimana perbedaan tersebut bisa saling berjalan dan saling memenuhi kebutuhan manusia sesuai dengan manfaatnya. Terus ada pengertian produksi. Produksi adalah kegiatan yang dikerjakan untuk menambah nilai guna suatu barang atau menciptakan benda baru sehingga lebih bermanfaat dan memenuhi kebutuhan. Jadi produksi itu lebih menciptakan suatu barang sehingga barang tersebut memiliki nilai tambah. Selanjutnya ada ekonomi produksi. Ekonomi produksi merupakan cabang ilmu ekonomi mikro yang mempelajari perilaku produksi komoditas pertanian. Ekonomi produksi merupakan suatu kegiatan berupa proses produksi tidak terbatas pada kegiatan menghasilkan barang, sehingga menciptakan nilai atau menambah nilai tinggi suatu barang. Selanjutnya, untuk menjadi ekonom pertanian yang baik, mana yang harus lebih dikuasai?
pengetahuan ekonomi atau ilmu pertanian. Jadi di sini sedikit saya jelaskan, pertanian itu sendiri adalah aplikasi atau penerapan dari ilmu ekonomi. Semua usaha pertanian pada dasarnya adalah kegiatan ekonomi. Jadi di dalam ekonomi pertanian, pada dasarnya melakukan perhitungan di ilmu ekonomi. Perhitungan tersebut seperti pengelolaan tempat, pemilihan benih atau bibit, metode budidaya, pengumpulan hasil, distribusi produk, pengemasan, sampai ke pemasaran. Jadi bisa diperhitungkan dalam persentase pengetahuan ekonomi itu jauh lebih besar daripada ilmu pertanian. Sekitar 70% untuk pengetahuan ekonomi dan 30% untuk ilmu pertanian. Selanjutnya, apa peran ilmu ekonomi mikro dan makro pada ekonomi produksi pertanian? Yang pertama itu ada para ekonom yang berkiprah di tingkat ekonomi mikro. Mereka melakukan pemanfaatan sumber daya di bidang produksi, pengolahan, distribusi, dan konsumsi produk pangan dan sandang. Kalau para ekonom yang berkiprah di tingkat ekonomi makro umumnya mengurusi peran pertanian dan sistem agribisnis dalam perekonomian nasional dan global. Jadi, makro itu cakupannya lebih luas daripada ekonomi mikro. Bisa dilihat dari ilmu ekonomi mikro itu membahas seperti perilaku konsumen dan produsen dalam mengkonsumsi dan memproduksi barang atau jasa. Kalau ilmu ekonomi makro itu membahas perilaku fenomena perekonomian secara agregat seperti pertumbuhan ekonomi, produk domestik bruto, atau pendapatan nasional. Selanjutnya, mana sih peran ekonomi mikro atau makro yang lebih berperan dalam ekonomi produksi pertanian? Yang lebih berperan dalam ekonomi produksi pertanian yaitu ekonomi mikro, karena ekonomi mikro mempelajari tentang biaya produksi yang cakupannya lebih ke individu, perilaku si konsumen atau produsen. Okay, ladies and gentlemen, I think the material is enough. Thank you for your attention in my presentation. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.